Halo, salam sehat teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Ya, kembali kita akan bahas sepak bola lokal, tepatnya dari U17. Masih ngelanjutin kemarin ya topik soal terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Jadi ada beberapa poin yang mau gua tambahkan di sini karena sebagian dari lu mungkin udah ngikutin, udah tahu bagaimana akhirnya kita dipercaya oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia Under 17 ya. Yang pasti ini ada persiapan 5 bulan buat Coach Bima Sakti juga ya, yang kemarin juga udah diumumin sama Erick Thohir akan memimpin ya U17 kita, tim nasional Indonesia. Ada yang bilang bukan timnas kalau U17 ya, pokoknya sekumpulan orang Indonesia berusia di bawah umur 17 tahun yang main bola lah, intinya itu ya. Dan kita berharap nanti Bima Sakti bisa dan timnya, ini belum tahu juga siapa yang akan atau membantu beliau. Jadi untuk menyusun program selama kurang lebih 5 bulan ya, dari bulan Juni ini kan mulainya kan 10 November ya. Jadi ya anggaplah 4,5 bulan supaya tim ini bisa compete lah, nggak malu-maluin. Karena banyak yang agak meragukan karena di kualifikasi Piala Asia kemarin, Piala Asia U17 Indonesia kalah dibantai Malaysia 5-1. Ya, tapi ya menurut gua sih kita kembali ke filosofi dasar bahwa ini kan kelas usia, bukan nyari menang kalah sebenarnya. Itu dulu yang mesti kita pahamin. Jadi lebih kepada pematangan mental, penempaan karakter pemain, skill, endurance, emosi dan seterusnya ya. Jadi ya kita jangan terlalu juga banyak protes lah ya, udah dikasih sedemikian luar biasa kesempatan, ya jalanin aja, ambil manfaatnya, karena ini nanti yang akan juga menjadi cikal bakal pemain-pemain di kelas usia di atasnya persis ya, U18, 19 seterusnya sampai senior. Nah, dalam preskon yang dilangsungkan di Senayan hari Sabtu ya, ini Erick Thohir mengatakan juga akan melakukan TC. Timnas ini akan melakukan TC di Eropa, mungkin sebulan atau 2 bulan gua nggak tahu, tapi ini salah satu cara lah untuk menggembleng kekompakan dan juga kapasitas pemain. Jadi satu yang positif, mudah-mudahan itu yang gue bilang tadi, rundownnya disusun secepat mungkin, timnya juga, asisten pelatihnya, kabarnya beberapa nama udah masuk, salah satunya Kurus atau Kurniawan Dwi Wilanto, dan mungkin juga ada beberapa lettingnya Primavera Bima Sakti ya di era 90-an yang mungkin akan membantu dia. Kita nggak tahu, kita tunggu aja, kita juga nggak usah terlalu pusing lah gitu ya, tinggal kita tunggu, nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Oke. Yang berikutnya soal banyak yang bertanya juga, ternyata gue juga heran, Israel ada gak bang? Ya nggak ada, karena udah selesai nih utusan tim dari seluruh konfederasi kecuali Asia. Nah Asia ini wakil Asia, 4 wakil Asia ini akan ditentukan besok dan lusa ya, besok dan lusa. Ini gue lihat ya, jadi sekarang itu Piala Asia U17 yang menyisakan 8 tim. Jadi besok dan lusa itu akan mengkerucut menjadi 4 tim. Thailand lawan Korea Selatan, kemudian Arab Saudi lawan Uzbekistan. Nanti gua akan bawain di iNews hari Senin jam 21.00 kick-off-nya. Kemudian Iran dan Yaman, lalu Jepang dan Australia. Jadi dari 8 tim ini nanti akan mengkerucut menjadi semifinal, dan itu 4 tim yang akan nanti berlaga di Indonesia 10 Desember sampai dengan 2 Desember ya, untuk mengikuti Piala Dunia U17. Kita nggak tahu, tapi kalau dari yang gue nonton kemarin, dari yang gue bawain, kandidat-kandidat terkuat itu salah satunya Arab Saudi, mainnya bagus banget. Kemudian Korea Selatan, kedalaman timnya juga luar biasa. Kemudian Iran dan juga Jepang. Jepang nggak akan lawan Australia, tapi feeling gue mengatakan Jepang yang lolos. Kita akan tunggu nanti ya. Oke, itu dari kontestan. Kemudian ya, jadi nggak ada Israel karena wakil Israel ini kan masuk zona Eropa, sementara Eropa sudah diwakilkan oleh, kalau nggak salah tuh Jerman, terus sebentar ya, Jerman kalau nggak salah Italia ya, pokoknya Spanyol, tim-tim itulah, tim-tim klasik. Jadi udah nggak ada Israel lah intinya gitu, biar gampang. Jadi nggak akan ada lagi masalah-masalah lain, penolakan yang kayak kemarin tuh udah nggak ada lagi. Cuman satu sih gue mau cerita, pas gue baca komen-komen netizen ini lah agak lucu-lucu juga ya. Jadi ada yang ini sekedar trivia aja.
Ada yang bilang gini, Bang, yuk kita patungan buat nyewa tukang pukul katanya untuk jagain orang-orang yang mau ganggu, yang mau gangguin Piala Dunia nanti. Ya oke lah, paling enggak nggak bikin tegang situasi lagi ya, dan mudah-mudahan lancar lah intinya, karena ini sekali lagi bermanfaat buat eh, pembinaan pemain remaja kita atau pemain muda kita ya. Kalau untuk entertainment mungkin nggak akan sebesar Piala Dunia U20 kemarin, but it's okay. Paling tidak ya di akhir tahun juga ada tontonan lah. Tapi gue yakin kalau kalian timnas sejati, oh gini, gue masih ingat waktu ini kan kejuaraan ini kan berubah-ubah namanya. Jadi dulu U17, sempat U16, sempat U17 lagi. Nah waktu Piala Asia U16 waktu itu ditanganin sama Fahri Husaini, Indonesia itu masuk AFC tahun 2018, AFC Cup. Nah waktu itu kita perempat final lolos tuh, berhadapan sama Australia. Bagas bagus lah, eranya Bagas bagus, Randy Juliansa gitu-gitu. Dan waktu itu main di Bukit Jalil. Itu di situ aja. Itu 5.000 lebih pendukung Indonesia nonton ya. Ya walaupun sebagian besar mungkin yang TKI yang berdomisili di sana. Jadi bayangan gue tetap akan seru juga walaupun tidak seseru Piala U20, tapi it's okay. Tetap akan menarik menurut gue untuk disaksikan ya. Apalagi kalau kita berhasil katakanlah melaju ke babak berikutnya, apalagi sampai mungkin semifinal, ini pasti tetap akan menyedot perhatian juga lah gitu ya. Oke. Nah, terakhir soal venue. Nah, ini yang menarik karena katanya benturan dengan Coldplay, dan satu yang gue senang dengan statementnya Pak Erick Thohir kemarin bahwa dia dengan Hanas mengatakan tidak perlu dibentur-benturkan, nanti ada yang pro Coldplay, pro olahraga segala macam. Itu udah, janganlah kita mencari sensasi demi viewer atau cuan dan segala macam, dan beliau mengatakan bisa dikompromiskan, kan ada solusi yang lain supaya semua itu happy. Yang mau nonton Coldplay silahkan nonton, happy, it's okay. Yang mau nonton bola juga tinggal dicari tempat yang lain, gak usah ribut, stadion gak cuma satu kan gitu. Jangan-jangan juga ada yang nonton Coldplay ada nonton bola juga, jadi ya udah gitu loh, nggak usah kita apa-apa bubur diaduk, bubur nggak diaduk berantem. Dan itu yang gue senang, jadi nggak caper gitu loh, nggak pencitraan, suruh serang yang pendukung Coldplay karena ini untuk olahraga. Jangan, nggak perlu gitu, udah nggak zaman. Nah, kalau analisa gue mengatakan gini, kan 10 November itu pembukaan, 15 itu kan ada Coldplay, jadi nggak mungkin memang kalau kita mau pembukaan di GBK, karena pasti bangun panggung persiapan itu bisa seminggu sebelumnya. Nah kalau saran gua atau perkiraan gua, 10 November itu akan pembukaannya di Gelora Bung Tomo pas Hari Pahlawan 10 November. Cakep nggak tuh? Supaya juga nggak Jakarta sentris. Nah baru nanti setelah itu kan ada Manahan, ada apalagi ya, ada Jalak Harupat yang udah ada tol sampai dekat stadion kan dari Jakarta, kalau kita patokannya dari Jakarta. Kemudian ada apalagi tadi, Manahan udah, Jakabaring, Palembang, terus juga apalagi gue lupa ya, GBK itu nanti. Nah GBK-nya nanti untuk penutupan pas 2 Desember kan, setahu gue udah nggak ada event-event besar lagi, jadi bisa lah aman di situ. Jadi it's okay, pembukaan di kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya, pas Hari Pahlawan tanggal 10 November lagi, cocok closing di GBK di Jakarta. Nah satu lagi sebenarnya Kapten Iwayan Dipta, tapi dengar-dengar karena kasus kegagalan Piala Dunia U20 kemarin, penolakan, jadi katanya sih agak-agak dianaktirikan katanya Kapten Iwayan Dipta ya, tapi ya kita nggak tahu lah, kita lihat aja nanti. Jadi mungkin itu kira-kira rangkuman atau update lanjutan dari Piala Dunia U17 kita. Jadi ya nyimak aja nanti di iNews, besok sama lusa ada perempat final untuk kita melihat juga siapa nanti yang akan kira-kira melaju ke Piala Dunia, karena akan ditentukan dari pertandingan besok dan lusa. Oke, mungkin sekian dulu update terkait Piala Dunia U17 dari gua. Mudah-mudahan bisa menambah informasi buat kalian. Tetap sehat, jaga juga ya kesehatan lah buat kalian semua supaya kita tetap bisa happy-happy nonton bola dan seterusnya. Ya, oke, terima kasih. Salam sehat, ciao.